Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman serta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita lanjut lagi materi dan kali ini kita masih di manajemen network dan kita bahas mengenai bridge atau bridging. Jadi gini teman-teman, router itu fungsi dasarnya, Mikrotik itu fungsi dasarnya antara setiap port itu subnetnya beda. Ya. Balik lagi ke pelajaran kita, materi kita di awal-awal mengenai konektivitas router. Router itu menghubungkan antar subnet yang berbeda. Jadi port 1 itu subnetnya misalnya 10, port 2 misalnya 20, port 3 30, port 4 40. Nah, ini secara dasarnya begini. Ya, ini konsep dari router. Router itu fungsinya untuk menghubungkan antar subnet yang berbeda. Tapi teman-teman, ada kalanya kita perlu misal portnya dalam satu subnet yang sama antar port ini. Maka dari itu kita perlu fitur yang namanya bridge atau bridging ini. Contoh gini, Ether 3 dan Ether 4 ini kita gabung subnetnya sehingga satu subnet yang sama, yaitu 30 misalnya. Jadi Ether 1 masih 10, Ether 2 nya 20, tapi Ether 3 dan Ether 4 itu gabung. Nah, jadi di 30. Jadi teman-teman, bridging itu dia menggabungkan beberapa interface secara logikal. Logikalnya aja digabungin. Jadi bukan fisiknya ya, fisiknya masih misah. Ether 3 satu buah port, Ether 4 satu buah port. Portnya masih misah, cuman secara logika, secara logis ya logikalnya itu gabung jadi satu subnet. Nah, itu dia bridging. Nah, interface apa aja yang bisa di bridging? Banyak teman-teman. Kita bisa bridging port Ethernet kayak gini, ini kan internet semua nih. Ini bisa di bridging. Kita juga bisa bridging VLAN, virtual LAN. Bisa juga wireless seluruhnya kecuali yang mode station ya. Juga VPN, EOIP, dan PPTP. Nah, ini contohnya, contoh penerapannya. Misal Ether ini Ether 2 ya. Itu masuk di LAN 1, IP-nya 10.10.10.0. Ether yang ini Ether 4 LAN 2, IP-nya 172.16.1.0. Tapi di Ether 6 sampai dengan Ether 10 ini kita gabung, kita bridge gitu. Sehingga seluruh port di ini dari Ether 6 sampai Ether 10 ini itu satu subnet yang sama. Misal di sini connect ke laptop nih, Ether 6-nya. Ya udah, laptop kasih IP dalam subnet 10. Misalnya di port sini, port berapa ini? 8 ya. Itu connect ke server. Ya. Ini per 10-nya connect ke berapa? Oh, CCTV. Jadi antar perangkat ini kita bisa settingkan IP address yang satu, subnet yang sama. Itu dia fungsi bridging teman-teman. Menggabungkan beberapa interface menjadi seolah-olah jadi satu interface secara logikalnya, logisnya gitu. Nah, ini contoh penerapannya. Kita bisa bridging dua router teman-teman. Misal di router 1 ini router 1, ini router 2 ya. Di router 1 ini kita konekkan di Ether 1-nya ke laptop, Ether 2-nya ke router sebelahnya. Kemudian Ether 1 dan Ether 2 ini kita bridge, kita berikan konfigurasi bridging. Jadi di bridge portnya nanti isinya ada Ether 1 dan Ether 2 gitu ya. Jadi ini akan gabung nih seolah-olah ini satu interface. Nah, gitu. Kemudian di router 2 juga gitu. Ether 1 dan Ether 2-nya kita gabung lagi dalam bridging. Jadi bridge portnya masih sama ya, Ether 1 dan Ether 2. Jadi ini juga sama, seolah-olah satu interface. Seolah-olahnya gitu. Dengan gini teman-teman, antar PC 1 dan PC 2 bisa disetting IP yang satu subnet. Nah, gitu. Nggak perlu lagi beda subnet. Kalau tanpa bridging udah pasti ini harus beda subnet. Kenapa? Karena penghubungnya router ya. Router itu fungsinya menghubungkannya beda subnet. Tapi ada kalanya kita perlu gabungin dalam satu subnet yang sama. Nah, maka dari itu teman-teman kita bisa memanfaatkan bridging. Jadi IP PC1 dan PC2 ini ya, ini PC2 itu bisa menggunakan IP yang satu subnet yang sama. Itu dia. Nah, bridging ini teman-teman itu nggak mesti
port yang berdekatan ya. Kayak gini nih, Ether 1 dan Ether 2, ini contohnya aja. Bisa saja Ether 1 dan Ether 5 yang di bridging. Atau Ether di sini misalnya Ether 1 dan Ether 4 bisa saja di bridging gitu. Jadi nggak mesti yang bersebelahan gini, nggak. Dari port berapapun dengan port berapapun dia bisa di bridging. Di port Ethernetnya. Balik lagi ke kriteria yang tadi ya. Port yang bisa di bridging apa aja itu yang tadi ya. Nah, itu teman-teman mengenai bridging. Dan ada catatan penting teman-teman. Ini harus diingat ya. Nanti teman-teman, ketika kita nge-bridge interface, nanti interface fisik tersebut akan masuk ke dalam bridge port. Misal di sini yang kita bridge Ether 1 dan Ether 2. Maka Ether 1 dan Ether 2 ini dia akan masuk dalam bridge port. Nah, interface yang ada di dalam bridge port ini statusnya itu slave. Jadi Ether 1, Ether 2 ini slave statusnya. Nah, interface yang berstatus slave ini itu nggak bisa dipasangin DHCP server. Kalau dipasang DHCP server dia bakal nggak bisa running nanti, tidak bisa running. Kenapa? Karena dia statusnya slave. Jadi DHCP server nggak bisa running pada interface yang berstatus slave. Lalu gimana kalau kita mau pasang DHCP server? Pasang di interface bridge-nya, bukan di interface fisiknya, tapi di interface logisnya, yaitu interface bridge. Nah gitu teman-teman. Nah mudah-mudahan bisa dipahami mengenai pengantar dari bridge. Kita akan labkan di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.